Saat kamu merasa lelah, pasti berada di jalur menanjak yang sulit. Dan ketika Anda merasakan truk mundur ke atas bukit, pasti setengah porosnya sudah hancur. Dan mata pemilik mobil sebelumnya yang terengah-engah oleh kehidupan, pilihan menentukan hidup menghancurkan setengah batangnya. Jadi pemiliknya bisa mengambil napas ekstra. Udara Pakistan. Meskipun saya tidak mendapatkan apa-apa dengan menarik barang kali ini, tapi setidaknya setengah batangnya patah. Dan selama sisa hidupmu baik-baik saja, setengah poros akan ke bengkel. Hanya ketika diperbaiki, itu dapat berubah menjadi menanjak di masa depan. Untuk mengembalikan panjang setengah poros ke pabrik asli, Master, pertama, Anda harus meletakkan 2 as. Kemudian perbaiki langsung dengan pengelasan titik dengan batang las. Tujuan utama? Ini untuk merekam panjang asli dari setengah poros. Untuk mengukur lebih lanjut ukuran yang akan dipotong. Karena keuletan yang besar dari permukaan patah, itu tidak dapat dilas. Itu hanya dapat disambung melalui silinder bundar di toko. Dan setelah menandainya dengan benar sesuai dengan data yang diukur, oleh karena itu, Master hanya dapat menggunakan Yang Yikui untuk mengobati hati aksial. Meskipun poin penanda sebelumnya tidak berguna, tapi Master setidaknya mengukurnya dengan hati-hati dan setelah reseksi bagian patah yang hilang. Itu juga karena kurangnya kerataan pada permukaan pemotongan, untuk menjaga konsentrisitas penyambungan tidak terpengaruh. Wajah ujung yang tidak rata juga membutuhkan pisau berulir untuk memotong. Meskipun ini akan mempersingkat panjang aksial lagi, tapi menjaganya tetap datar adalah poros. Kunci konsentrisitas dan keaksifan. Kemudian potong bevel di tepinya untuk memfasilitasi pengelasan dan pemasangan berikutnya dengan elektroda las. Setelah pemotongan selesai, seluruh sumbu akan dibuka. Sambungan hanya melalui lubang sumbu. Tapi untuk membuat setengah poros yang diperbaiki tetap memenuhi persyaratan untuk digunakan menggunakan vias bor besar. Buat stot pada silinder penyambungan memiliki kekuatan lebih, dan untuk membuat kekuatan kedua sambatan seimbang, seluruh bukaan. Ekspansi pemotongan terus-menerus dari pisau lubang bagian dalam juga diperlukan. Ini didasarkan pada setengah diameter indra poros. Semua setuju dengan nilai yang dihitung, karena metode koneksi langsung tidak cukup kuat. Jadi, Tuan akan memotong benang duri internal di dinding bagian dalam. Tidak hanya dapat membuat docking baja asli lebih mudah, gigitan benang itu juga dapat menghindari fraktur poros yang mudah terasa. Dengan Master yang terampil dan dengan cepat memproses layanan internal, kemudian pemrosesan indera sumbu ujung foil telah berakhir. Karena silinder asli yang dibuang, ini bukan hanya tentang konektivitas, dan panjang potongan harus dikompensasi. Jadi, Tuan harus terlebih dahulu sesuai dengan kedalaman lubang sebelumnya. Mesin kepala silinder bundar. Start dengan data yang konsisten. Untuk memastikan bahwa kolom cembung dapat mencocokkan posisi lubang, setelah Master memastikan bahwa diameter luar benar dengan kaliper, untuk memungkinkan stot dikencangkan dengan memutar benang, seluruh permukaan perlu dikerjakan dengan karakter asing berulir. Tidak ada tabel logis standar, tapi Master didasarkan pada pengalaman pemrosesan masa lalu. Benang logis yang sama dapat direproduksi. Setelah pemrosesan selesai, batang ujung bunga diuji, ketika tidak ada halangan pada puntiran keduanya. Kemudian ujung lainnya juga dikerjakan dari bos berulir. Di silinder bulat, pada premis menghubungkan poros ujung flensa, rasa aksial mengikat flensa ke pelacakar. Pertama-tama, Anda perlu menggunakan jarum pengikis untuk menemukan inti tembaga, dan Master untuk mencegah pukulan. Rasa sumbu ventrikel akan tetap bergetar. Akhir wajah itu juga perlu didukung oleh bingkai tengah. Ini akan memastikan pemrosesan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Saat Master memotong tepinya dengan cara yang sama, setelah beveling, Anda perlu menggunakan bor kecil untuk memastikan kedalaman lubang. Nanti kemudian menggunakan latihan besar untuk memperluas pemrosesan. Dan setelah Master hanya mengukur perbedaannya dengan kaliper, juga perlu untuk terus memotong posisi lubang. Meskipun seluruh prosesnya tampak sangat mudah, tetapi operasi yang sebenarnya tidak mudah sama sekali. Dan ini adalah kekakuan penyambungan setengah sumbu. Penting untuk memastikan bahwa bukaan pada poros dapat diperiksa sepenuhnya, dan logika seluruh dinding bagian dalam belum bisa salah. Sekarang lubang ini juga segera diproses. Setelah lulus tes docking sederhana yang sama oleh Master, karena pengelasan mungkin masih lemah, untuk benar-benar menjepit kancing tertanam. Tuan, ini tentang menandai permukaan di mana keduanya bertepatan. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pemasangan baut ke bawah. Setelah penandaan selesai, langsung gunakan bench drill untuk melubangi. Setelah menembus sepenuhnya pada satu sisi sumbu, baut dapat mengompres bos batin. Kemudian bor melalui poros ujung flensa dengan cara yang sama. Sejauh ini, semua persiapan sebelum penyambungan selesai, tetapi pertimbangkan untuk menggunakan benang untuk memperbaikinya lebih kuat. Tuan menggunakan si Cui untuk melaksanakan perusahaan pada posisi lubang. Langkah-langkah untuk memotong kuku. Setelah perusahaan berakhir, baja asli akan merapat terlebih dahulu karena Master mengukurnya dengan sangat akurat sebelumnya. Jadi saat mengencangkan, pastikan alurnya pas. Untuk mencegah setengah poros menjadi terlalu panjang karena drum berlubang di dalamnya. Dengan rotasi Master yang mudah, setengah sumbu yang telah berhasil disambung, Anda juga perlu menggunakan baut berlabel tembaga untuk mengencangkan lubang batas. Kemudian kencangkan baut dengan kunci pas. Dengan cara ini dapat memainkan peran memposisikan garis stud, kemudian kacang berlebih dihilangkan dengan penggiling sudut. Meskipun peran baut jauh lebih kecil daripada pengelasan, tapi setidaknya Tuan yang melakukannya. Setelah Master mengkonfirmasi konsentrisitas indera sumbu, Anda dapat menggunakan elektroda ulet sekarang. Permukaan dan las semua istirahat yang dipesan. Karena pengelasan, maka diameter luar batang las tidak dapat dijamin sama untuk mengembalikan estetika asli sumbu. Master juga perlu menghubungkan batang las dengan permukaan silinder bulat. Dengan cara ini, silinder bundar dengan diameter luar yang lebih besar dapat dibuat.
Kemudian truk setengah poros yang rusak dan terkelupas ini, itu hanya diperbaiki. Metode penyambungan ini benar-benar luar biasa.